لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang banyak melimpahkan rahmat kurnianya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita berada di takwa kepada rumah ini dalam rangka manasik ibadah Allah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat berkah untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu warahmatullahi kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para ustaz, para ustazah yang besar tersebutkan gelar, tak sebutkan nama, insyaallah kita semua hamba yang mulia oleh Allah. Kita bertauhid yang benar mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di masjid ini sejak jam 8:09 pagi tadi, lebih kurang 2 jam lebih. Mungkin ada yang merasa terluka ya, mungkin barangkali belum kenal dengan kawan di sampingnya. Kami punya suatu hal yang seolah mereka akan mempreskan kembali pada kita. Mohon diikuti musrikan ayat saya. Semuanya hadap kiri apa ya? Tengok ke sana. Hadap kiri semua. Bapak Ibu semua hadap ke sana.
surat yang dibaca oleh kita Rasulullah SAW sejak sholat subuh sampai dengan terbit matahari. Kemudian kita setelah terbit matahari surat Isra, surat Syuruk. Dan kemudian petang hari juga kita zikir kembali habis sholat asar sampai dengan menjelang terbenam matahari. Terus kemudian kita malam dibangunkan jam 2, jam 3 menyesuaikan waktu subuh. Kalau subuhnya agak lama, maka kita bangunnya itu tidak terlalu cepat juga. Kita sholat tahajud, tempatnya tadi juga ada di Haram yang buka jalan tempat di Madinah itu di belakangnya ya. Insyaallah kita dalam 24 jam itu kita lakukan ibadah secara full, kecuali saat kita istirahat tidur. Insyaallah ya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kegiatan yang tadi ya. Samping kita berzikir, kita ajak juga jemaah ini saling mengeratkan ukhuwah. Mereka mudahnya mengurut badannya ya. Insyaallah dengan demikian semakin mencair suasana kita. Sehingga tidak terlalu tegang, serius saja tidak juga kita beribadah ya. Kita disuruh jangan terlalu serius ya, tapi kita harus sungguh-sungguh. Seperti disampaikan oleh Tuan Guru dan Doktor tadi, ya, apa Bapak Aslam tadi yang menyampaikannya, jangan kita takut, cemas, apalagi ketika ada yang tidak bisa membaca. Kami tidak temukan jemaah tidak bisa membaca, takut ya, tidak usah khawatir nek. Insyaallah ya, ibadah haji dan umrah ini tidak ada bacaan wajibnya, tidak ada bacaan wajibnya. Yang disuruh, yang diperintahkan ataupun kegiatan daripada haji adalah fisik badan ini, kegiatan badan. Jadi kalau ayah ada bunda sejak berangkat ini sampai pulang lagi diamnya tak apa-apa, tapi dapat gelar umroh silent. Nah, hafal dia tak bisa baca ya, tak bisa apa kita bisa baca apa-apa tak bisa, jadi diam aja. Umroh silent namanya, sah juga umroh ya. Jadi ibadahnya fokus pada badan dan insyaallah kalau masalah bacaan-bacaan yang biasa kita lakukan, namun tidak ada perubahan, tidak ada jaminan insyaallah kita memilih dan kuatkan suara. Jadi itu tidak khawatir ya, terkuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah inna shafa, naik shafa baca. Kita kuatkan dengan ikuti. Mungkin tugas kita baca-baca aja di rumah sehingga ketika dibaca oleh diri kita besok langsung connect ya kan. Nah, dikatakan ya A, kita katakan A. B, itu kira-kira. Jangan seperti katakan A kalau saja tak nyambung. Nah, jadi mudah connectnya. Kalau sudah kita baca, jadi tidak usah khawatir, tidak usah hafal-hafalnya kalau memang kita tidak bisa menghafal. Ya, habis jadi pun tak hafal ya. 7 putaran itu ada bacaannya. Pertama ini sofa marwah ada putarannya. Kalau tak hafal tidak ada masalah. Tapi ada solusi. Kalau tak hafal berbanyak zikir, berbanyak doa, berbanyak baca Quran. Yang tak boleh berbanyak cerita. Nah, itu tak boleh. Apa kata Ustaz tak dengar dia, tak dengar dong. Cerita apalagi yang bunyi. Apa boleh nanti ya kan? Tapi itu masa itu tak boleh. Sama ibadah atau usaha itu dijaga. Kalau tak bisa baca zikir-zikir, bacalah tak ada zikir yang kita hafal. Subhanallah, astagfirullah, baca doa-doa. Bahkan ayat Al-Quran kita hafal. Kita ada hafal Quran, kita hafal. Al-Ikhlas yang kita putar kan selama kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad itu dah sah kalau kita. Sah kalau kita insyaallah. Ada yang benar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kami mengantar saja. Selanjutnya untuk kesempatan yang baik ini kita persilakan kepada Ustaz Yasri Muhammad Yasri SHMH untuk menyampaikan materi manasik kita pada kesempatan yang baik ini. Saya tunggu ya kepada Ustaz Yasri, jadi kita persilakan dengan segala hormat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami muliakan, al-mukarram para ustaz dan ustazah, para tuan guru kita, guru Masjid At-Taqwa, beliau rahmat, tamu-tamu Allah, insyaallah kita
ini kita insyaallah akan menyampaikan terkait tentang teori ataupun perjalanan umroh kita. Bapak Ibu ayah bunda, bagaimana, masih semangat? Halo, bagaimana keadaannya? Sehat? Pinggangnya masih aman? Kakinya, dompetnya? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang benar, orang tua kami yang dirahmati Allah, perjalanan umroh insyaallah kami sampaikan ayah bunda, PT Cahaya Hati adalah PT yang berdiri di Pekanbaru mulai pada tahun 2010 atas pimpinan Haji Oktri Sastrawan SE. Beliau dahulu sedikit profil bunda ayahnya, berasal dulu kuliahnya di Jakarta. Dia juga dulu seperti kami sebagai tour leader atau tour guide mobile yang membimbing para jemaah yang di Jakarta. Atas izin Allah membuka bulan PT sendiri di Pekanbaru. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sedikit legalitas kita, para pembimbing kita. Lanjut Ustaz. Di sebelah kanan kami ada Ustaz Hamidi, Dr. Anus Ahmad Hamidi. Kemudian ada juga Ustaz Zulkarnain SPDI. Nah, di ini ada kira-kira ada tenang. Ustaz Muhammad Fazli Ihsan SPDI. Kemudian di bawah ada juga Ustaz Irfan dari Rohul. Kemudian ada Ustaz Mustafa dan ada kami sendiri Ustaz Yasri. Alhamdulillah. Kemudian yang mudah dirahmati Allah, sedikit profil kami. Nama Muhammad Yasri. Alhamdulillah kami sarjana S1 S2 Hukum Keluarga di Universitas Riau, S1 tamat 2017, kemudian S2-nya tamat pada tahun 2020. Asal di Ayu Tiris Bangkinang. Kemudian alhamdulillah tinggal di Pekanbaru di Komplek Maksan. Alhamdulillah sudah punya istri 1 orang, insya Allah selamanya. Kemudian juga punya anak dan bergabung di PT Cahaya Hati pada tahun 2017. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang mudah orang tua kami yang dirahmati Allah, kami sampaikan dari Allah, bagi umroh, bagi haji ini adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang hari ini hartanya banyak, banyak orang hari ini badannya sehat, banyak orang hari ini kesempatan ada, tapi ketika Allah tak memanggil, insya Allah tak akan berangkat. Tapi apa yang terjadi ayah bunda, walaupun duit tak ada, walaupun mohon maaf badan kurang sehat, tapi kalau Allah katakan kun fayakun, dengan cara Allah, dengan rezeki Allah, Allah berangkat. Insya Allah. Maka yang mulai berhormati Allah, kami pesankan dari Allah persiapan keberangkatan umroh yang pertama yang mesti kita pasang adalah luruskan niat. Jangan sampai bunda orang tua kami, ada jemaah kita di Pekanbaru seketika pergi haji, pergi umroh, diundang Pak Haji, ini adalah undangan untuk Pak Haji. Kata Pak Haji tadi seketika ditengok namanya kurang lengkap. Kenapa kurang lengkap Pak Ustaz? Seharus namanya adalah Hatiti Muhyiddin. Ditanya kenapa 3 kali hanya Pak? Karena dia sudah 10 kali berangkat haji. Artinya apa? Dia pergi haji dan umroh hanya ingin dipanggil Pak Haji. Nauzubillah min dzalik. Innamal a'malu binniyat. Semua amal ibadah kita tergantung dengan niat. Hari ini Bapak Ibu ayah bunda sudah berumur 40, 50, 60 demi Allah, luruskan niat ayah bunda, menginjakkan kaki. Barangkali ini adalah keberangkatan yang pertama dan terakhir, insya Allah. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi yang perlu kita siapkan? Persiapan mental spiritual kita, yaitu seketika sudah diluruskannya ayah bunda orang tua kami mengajak. Makanya di Pekanbaru
Allah kita adakan manasik itu 5 kali dalam rangka melatih ayah bunda yang pertama itu supaya amalnya hubungannya dengan Allah baik. Maka persiapan yang kedua ayah bunda kita mempersiapkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari rangkaian kita membersihkan diri kita dengan mandi taubat. Gimana caranya Pak Ustaz? Niatannya mandi taubat. Yang kedua membasahi badan kita dengan air secara merata. Oh Pak Ustaz, apakah cukup sampai di situ saja? Tidak. Lanjutkan dengan sholat sunat taubat 2 rakaat. Maka ibu yang dirahmati Allah, insya Allah nanti akan dibimbing bagaimana caranya dan seperti apa yang akan terjadi. Insya Allah. Lanjutkan Ustaz. Selanjutnya, apalagi yang kita perbaiki sebelum berangkat ini Bapak Ibu? Yang ketiga, yang mesti kita perbaiki, niatan sudah, hubungan dengan Allah baik. Yang ketiga, ya bunda, mari sama-sama kita perbaiki hubungan sesama manusia. Banyak pun amal, rajin ke masjid, banyak pun sedekah. Ketika hubungan sesama manusia tak baik, dengan ayah tak baik, dengan ibu tak baik, dengan tetangga sebelah tak baik, maka amal tertolak. Ada kalimat begitu indah disampaikan oleh Nabi, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak akan mendekati surga Allah orang yang seketika putus silaturahimnya sesama manusia. Insya Allah. Maka yang dirahmati Allah, tidak cukup tetangga saja, sesama tetangga kita. Berapa banyak hal ini karena ucapan dengan perbuatan tersinggung atau kita menyakiti perasaan orang lain. Maka sama-sama kita perbaiki. Insya Allah. Kira-kira ibu ada nggak salah sama bapak? Ngaku-ngaku aja. Ada apa tidak? Insya Allah setiap kita punya salah. Pak, kira-kira bapak ada nggak salah sama ibu? Maka ibu selesai ini nanti pegang tangan bapak. Pak, maafkan ibu selama ini mungkin layanan yang tidak sesuai, mungkin makan minum bapak yang tidak sempurna, mohon dimaafkan. Dan bapak pun begitu memaafkan ibu. Insya Allah. Bisa bapak ibu? Insya Allah. Lalu bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang mesti kita siapkan? Yang keempat bapak ibu yang mesti kita siapkan untuk berangkat ke Baitullah ini, mari kita perhatikan yang keempat, persiapan materi, uang dan pakaian. Apa sebab banyak orang hari ini seketika mengatakan kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, tapi Allah mengatakan la labbaik wa la sa'daik. Tak ada bagimu panggilan, tak ada bagimu untuk umrah dan haji. Apa sebab? Yang dimakannya haram. Apa sebab? Yang dipakainya haram. Apa sebab? Dalam tubuhnya haram. Makanya Bapak Ibu, banyak pun orang pergi haji umrah berulang-ulang kali, tapi sikapnya tak berubah-ubah. Ucapannya makin menyakiti hati seseorang. Maka yang mulai dirahmati Allah, kalau hari ini, saat ini masih ada hal-hal itu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Insya Allah. Dan yang kelima yang benar, kita komitmen kepada seluruh jemaah Cahayati, sebelum berangkat kita mesti mempunyai ilmu. Jangan sampai nanti ya bunda yang sudah mengeluarkan duit 30 juta, 35 juta, sudah berkorban tenaga, sudah berkorban waktu, tapi seketika sampai kota Mekah Madinah, waktu terbuang sia-sia. Karena memang Bapak Ibu untuk kesana itu nanti banyak cobaan dan ujian, khusus untuk ibu-ibu, khusus untuk bapak-bapak. Kadang-kadang
sudah berjanji Bu, tunggu di lantai 1 ya Bu, karena ibu bergoda dengan pakaian yang banyak, gamis yang cantik-cantik, berbelanja lagi. Bapak sudah menunggu berjam-jam, ibu sibuk belanja. Jawab, maka yang dirahmati Allah, kalau orang yang sudah berbekal ilmu, dia tahu bahwa nanti sholat di Mekah itu Allah berikan pahala yang luar biasa. Nanti sholat di Masjid Madinah Allah berikan pahala yang sehingga waktu tidak akan terbuang dengan sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustaz. Selanjutnya ayat yang Allah. Kalau tadi adalah persiapan sebelum berangkat, sekarang kita sampaikan manajemen perjalanan umroh. Tadi masih persiapan, kalau sekarang ini sudah berjalan. Ayah bunda orang tua kami, nanti di bulan Oktober ada beberapa keberangkatan. Ada yang pada tanggal 15, ada pada tanggal 16. Maka demi Allah, ayah bunda, kalau tidak kita bekali diri ini dengan ilmu, kemudian dengan amal-amal, maka sia-sialah nanti persiapan atau ibadah kita. Apa yang pertama? Kita mesti menjaga manajemen lisan. Demi Allah ya bunda, selama perjalanan kita di bis ataupun nanti kita sakit, lawak itu para pak ustadznya akan mengajak ayah bunda untuk berzikir. Ada namanya zikir cahaya hati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oh, sudah biasa kami Ustaz untuk sholawatan, nanti ditambah lagi dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nanti seketika sudah dipasang niat ihram, kemudian mau umrah, bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayah bunda dibimbing, diajarkan untuk menjaga lisan. Insyaallah. Apa sebab Ustaz? Karena nanti seketika kita sampai di kota Madinah, naik di atas lantai 3, antrian. Kalau tidak sabar, kalau tidak ikhlas, itu akan dibisikkan oleh syaitan. Baru dia datang, dia ulang-ulang. Seketika itu datang langsung berzikir. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kira-kira insyaallah ya mudah bisa mengamalkannya. Insyaallah. Tapi jangan seperti jemaah yang ada di Pekanbaru, seketika diajak oleh suaminya pergi ke masjid, sholatullah salamu, nanti diajak sama suaminya makan, sholatullah. Auzubillah min. Nah, yang kedua yang dirahmati Allah, apa yang mesti kita perbaiki? Manajemen qalbu, hati. Nanti ayat orang tua kami, milikilah hati yang menyamar, hati yang ikhlas. Apapun yang kita lakukan pasti ada cobaan dan ujian. Pergi berjalan saja ke kota Padang, pergi ke Jakarta, ujiannya luar biasa. Apalagi nanti kita ke Baitullah, seketika menengoknya Ka'bah Allah, tentu banyak cobaan dan ujian. Datangkan hati yang menyamar, datangkan hati yang ikhlas atas ujian yang Allah selalu berikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga apa lagi Pak Ustaz? Manajemen waktu dan kegiatan. Ini ayatnya sebelum nanti keberangkatan itu kami sampaikan ada namanya Ramadan ataupun tuntunan perjalanan umroh kita. Nanti Bapak Ibu jam 2 subuh dibangunkan, nanti pergi ke, kalau di Madinah di pelatarannya. Apa yang dilakukan Pak Ustaz? Pertama nanti dimulai dengan sholat sunnah masjid, tahiyatul masjid. Seterusnya nanti Pak Ustaz akan mengajak ayah bunda untuk sholat taubat.
Setelah itu mengajak ayah bunda untuk sholat tasbih. Setelah itu dilanjutkan dengan sholat tahajud, dilanjutkan dengan sholat hajat, zikir dan muhasabah sampai waktu subuh masuk. Apakah kami dibangunkan Pak Ustaz? Dibangunkan. Diketok pintu. Bapak Ibu yang muda, ayo kita sama-sama ke masjid. Selesai sholat subuh, nanti itu Pak Ustaz mengumpulkan satu kelompoknya atau satu bisnya. Apa yang dibaca? Zikir al-ma'surat, zikir pagi dan petang. Setelah itu apalagi menyampaikan kultum amalan-amalan apa yang saja yang akan dilakukan di kota Madinah dan Mekah, sampai akhirnya nanti ada ziarah luar, ada ziarah dalam. Kalau di kota Madinah nanti ziarah luar ada Masjid Kuba, apa tempat kita belajar. Kalau nanti di dalam ada masjidnya, Masjid Umamah, di Raudhah, Masjid Ali bin Abi Thalib. Semua itu akan kita jalani dengan syarat manajemen waktunya, dengan ustaz dan jamaah harus satu jalan ataupun satu komando. Insya Allah. Karena ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Ustaz kami jangan diajarkan lagi. Kami sudah hafal ini kota Mekah Madinah. Seketika dia pergi sendiri, satu hari satu malam tak pulang-pulang. Apa sebab Pak Ustaz? Karena dia tersalah, nyasar. Apa sebab? Karena tadi suami alhamdulillah syarif. Nah, yang keempat ini yang paling penting. Mohon maaf lahir batin ayah bunda yang sudah berumur 40 ke atas, 50 ke atas, itu mohon maaf lahir batin. Malaikat maut dan sering menengok ayah bunda. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Sudah sampai usia-usia di mana kekuatan mulai menurun. Maka ayah bunda jangan sampai obat-obat yang biasa kita minum di tanah air tertinggal. Kalau rasanya tak sanggup, jangan dipaksakan. Kalau tak bisa pergi ziarah yang sekiranya sunnah-sunnah saja, tak usah pergi. Apa makna? Karena fisik dan stamina inilah modal kita. Kalau berjualan Bapak Ibu, tak ada modal, gimana berjualan? Nanti kalau kita pergi umroh, tak ada kesehatan, fisik kita tak baik, bisa pergi? Alhamdulillah sia-sia perjuangan kita. Alhamdulillah jadi ayah benar kami ini pakaian ihram untuk laki-laki. Kira-kira yang disebutkan ada yang sudah kenal? Halo ayah muda, apakah masih ada orang di masjid takwa ini? Ustaz Haji Abdul ini sebelumnya Ustaz waktu berangkat sama Ustaz Abdul Somad 2017, dan ini juga jemaah di ini Masjid Al-Bir Ali, Masjid Ali. Untuk ibu-ibu pakaiannya seperti ini, pakai baju putih, nanti dikasih ID card-nya dan tas cahaya hati, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita hal-hal yang harus dilakukan sebelum menggunakan kain ihram. Nah, ini dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, sebelum kita menggunakan kain ihram, maka niatannya kita Bapak Ibu, besok kita dari Pekanbaru, Medan, setelah Medan langsung kita ke Madinah. Sebelum kita pergi ke kota Mekah, makanya mulai dirahmati Allah, kita disunahkan untuk mandi sunnah ihram. Niat mandi ihram. Gimana cara Ustaz? Mandi ihram, niatnya satu, sengaja aku mandi ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti mohon maaf, badan kita dari kepala sampai ke bawah semuanya mohon maaf basah. Pas seperti Bapak Ibu kita mandi wajib. Bapak Ibu sudah pernah mandi ihram? Yang sudah pernah haji dan umroh sudah pernah. Tapi kalau mandi wajib jangan tanya-tanya. Yang kedua, kita ketika mandi itu diperbolehkan menggunakan sabun. Apa sebab? Karena kita belum memasang
pasang niat umrah. Jadi pakailah sabun, pakai wangi-wangian supaya apa? Sebelum nanti kita pasang niat, tubuh kita, badan kita sudah bersih. Kemudian yang ketiga, membersihkan telinga, hidung. Mohon maaf lahir batin ayah bunda, seketika kita mandi nanti cukurlah yang bisa dicukur. Kalau bulu hidung panjang dicabut. Mohon maaf lahir batin bapak-bapak, yang di ketiaknya dicukur. Apa sebab Ustaz? Nanti seketika kita melambaikan tangan ke Hajar Aswad, itu tangan kita dilambai. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh bapak, seketika dilambaikan tangan, oh nampak putihnya. Kenapa putihnya Ustaz? Banyak rumputnya. Namanya ini. Yang keempat, memakai wangian. Yang kelima, kita nanti niatnya ihram. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya hal-hal yang dibolehkan seketika kita berpakaian ihram. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan kita sudah mandi dari Madinah menuju Masjid Bir Ali. Karena Rasulullah seketika pergi umrah dari Madinah, dia mengambil miqatnya di Masjid Bir Ali. Lalu apa yang terjadi? Seketika kita sudah memasangnya, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma umrah, nawaitul umrah wa ahramtu biha. Nanti dipandu oleh para ustaz. Maka seketika itu Bapak Ibu, apalagi yang tidak boleh kita lakukan, yang hal-hal yang boleh dilakukan seketika berihram. Pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mandi tanpa sabun dan sampo. Jadi seketika nanti kita membersihkan badan, kalau niatannya sudah dipasang, Bapak Ibu hati-hati, jangan lagi pakai sabun, jangan lagi pakai paku. Nanti seketika kita makan, kan tangan kita kotor, hati-hati jangan sampai dipakai sabun. Kalau karena itu Pak Ustaz, kenapa? Kemudian yang kedua, apalagi Pak Ustaz, ketika sudah dipakai kain ihram, jangan berganti pakai ihram. Kata bapak sudah sampai di kota Mekah, udah bosan nih pakai kain ihram Pak Ustaz, bisa ganti dengan jubah? Tak boleh. Lalu apalagi? Mau pakai kacamata ikat pinggang? Itu boleh. Mau pakai masker yang tidak pakai jahitan, kemudian berteduh di bawah pohon atau payung, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hal-hal yang boleh, asalkan jangan kepala kita ditutup. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seketika umroh itu banyak pantang larangnya, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidal. Tinggalkan Bapak Ibu ucapan-ucapan yang tak baik, tinggalkan nanti yang namanya apa? Perbuatan kotor. Jangan lagi suami istri berbantah-bantahan. Yang diperbanyakkan adalah apa? Bertalbiyah, zikir, insyaallah minal amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dia yang kita sampaikan tadi. Ketika sudah memakai kain ihram, tidak boleh pakai pakaian biasa, tidak boleh memakai menutup kepala. Kemudian Bapak Ibu, laki-laki harus nampak mata kakinya. Jadi seketika nanti memakai kain ihram, Bapak Ibu, itu kain ihramnya itu mesti di atas mata kaki. Kalau kita nanti tawaf itu, ketika kita berjalan, itu sandalnya jangan sampai menutup mata kaki. Kemudian bagi ibu-ibu memakai sarung tangan, tidak boleh memakai cadar. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, jangan kita memeluk segala jenis binatang. Apakah itu burung gagak, burung elang, tikus dan sebagainya. Yang sering ada adalah nyamuk. Ketika ibu mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, kemudian bertalbiyah, datang nyamuk. Sudah kenyang. Kita apakan Pak Ustaz? Apakah kita bunuh? Jangan. Karena niat ihram sudah dipasang. Jadi gimana Pak Ustaz? Nyamuk tadi diusir saja. Apa dari makna semua larangan ini Pak Ustaz? Semua makna dari larangan ini adalah taqarrub ila Allah, takut kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu kita sholat, barang
karena sholat takut kepada Allah. Namun ketika umrah akan lebih lama. Apa tujuannya? Begitulah tuntunan Allah supaya kita ketika umrah tadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan sedang memakai kain ihram yang tadi kita sampaikan, berbicara porno, berhubungan suami istri, mencela, kemudian memotong rambut, memotong kuku, memakai baju monyet ataupun menikah. Selanjutnya Pak Ustaz. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuklah kita kepada pengertian umrah. Sebelumnya Bapak Ibu yang sudah kita sampaikan tadi kira-kira sudah paham? Halo? Sombong ibu-ibu semua. Pak. Yuk. Pak. Yuk. Masih semangat? Masih. Takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan masuk pengertian umrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak pengertian, banyak referensi yang kita temukan. Di antaranya pengertian umrah secara bahasa. Oke, Ustaz, yang tadi pengertian umrah. Pengertian umrah secara bahasa bermakna berkunjung, berziarah ataupun mendatangi. Lalu Abdul Wahab menjelaskan bahwa umrah secara istilah adalah mengunjungi Baitullah untuk ibadah sesuai dengan tuntunan yang sudah ditentukan, mulai dari niat, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Datang kita ke Mekah Al-Mukarramah dengan niatan untuk melaksanakan rangkaian mulai dari tawaf, sa'i, tahallul dan tartib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang merupakan rukun umrah. Kalau misalnya kita mau sholat, ada namanya istilahnya rukun sholat. Kalau kita menengok Ka'bah, ada namanya rukun Ka'bah. Maka umrah Bapak Ibu yang kita lakukan 5 ini. Pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul dan tartib. Seperti apa niat itu Pak Ustaz? Niat yang akan dilafazkan, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma umrah. Nanti kita seketika sudah berniat, maka pantang larang tadi sudah berlaku. Kemudian tawaf. Apa ini tawaf Pak Ustaz? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Mulai nanti hitungannya dari sudut yang rukun Hajarul Aswad. Seketika di rukun Hajarul Aswad, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melambaikan tangan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah kadang-kadang Bapak Ibu yang ketakutan. Kenapa takut Pak Ustaz? Karena tak tahu apa mau dibaca. Insya Allah Bapak Ibu, para Ustaz nanti akan mengeraskan dan membimbing Bapak Ibu. Seketika di rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dari setiap putaran itu ada doanya di buku satu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Apa yang dibaca oleh mutawifnya, itulah yang diikuti. Pada intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita membaca pertama zikir, kemudian kita membaca doa, kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Oh Pak Ustaz, tidak bisa kami membaca yang di buku tadi Pak Ustaz, dan tidak dengar juga apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz. Maka
insya Allah. Lalu apalagi sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah hitungannya 1, kemudian Marwah ke Safa lagi hitungannya 2. Itu bagaimana Pak Ustaz? Itu nanti akan dibimbing juga oleh para Pak Ustaznya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah betul-betul dibutuhkan yang namanya stamina kita dan juga fisik kita. Ada kadang jemaah itu, Pak Ustaz jangan terlalu kencang kali Pak Ustaz, kami sudah letih maka pelan. Oh Pak Ustaz, kita bacanya pelan-pelan saja Pak Ustaz, pelan-pelan. Kenapa? Sebab dari jemaah itu banyak yang sudah usul. Nah, selesai saat ini dan selanjutnya kita laksanakan tahallul. Bagaimana tahallul itu Pak Ustaz? Mencukur rambut. Saya mohon maaf sudah pada perangkat, maka mencukur rambut atau memotong rambut bapak-bapak. Dipotong 1 helai atau 3 helai, dipotong. Setelah itu bapak-bapak yang sudah dipotong, maka potong pula rambut kawannya yang punya istri, potong pula rambutnya sedikit. Maka seketika sudah dipotong tahallul tadi, maka yang dirahmati Allah, kita sudah selesai yang namanya rangkaian umroh. Boleh kembali kita memakai wangi-wangian, boleh kembali yang dilarang dalam rukun umroh tadi, insya Allah. Dan yang terpenting yang terakhir adalah tertib. Apa itu tertib? Nanti ketika umroh itu guna harus kita berurutan. Setelah niat kita tawaf, setelah tawaf sa'i. Jangan setelah niat langsung ke sa'i, tidak boleh. Maka mesti dia berurutan. Insya Allah. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia antara perjalanan umroh yang akan kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekiranya untuk perjalanan umroh dan persiapannya dan rukun-rukunnya lebih jelasnya nanti kita akan lanjutkan di prakteknya. Sebelum itu kita lanjutkan, ada amalan yang luar biasa yang akan juga kita hadapi di pesawat. Namanya adalah sholat di pesawat, kemudian bertayamum. Nanti kita akan menghadapi namanya sholat jamak takhir, sholat jamak takdim, dan bertayamum. Insya Allah. Sekiranya Bapak Ibu, apa yang kami sampaikan ini ada pertanyaan? Banyak jabaran yang sudah kami dengar, alhamdulillah saudara yang mudah mengertinya. Tapi ada yang perlu kami tanyakan. Saya waktu saya sendiri merencanakan mau berangkat, sementara ibu masih menerima anak. Jadi kan bapak rencana mewakili ibu juga. Tolong dijabarkan bagaimana caranya atau syaratnya. Terima kasih. Ya. Terima Allah. Memang perjalanan umroh ini Bapak Ibu, ada juga kita yang berangkat itu niatannya untuk memadalkan ataupun mengumrohkan orang tua kita. Maka Bapak Ibu mengumrohkan atau memadalkan orang tua kita ini ataupun saudara kita, pertama syaratnya memang yang kita umrohkan itu tidak ada alias sudah meninggal, ataupun ada dia dalam keadaan sakit dan yang sakitnya itu menurut prediksi kita tidak akan bisa sehat lagi. Maka dua itu yang mesti kita perhatikan dahulu. Nah, yang kedua apalagi Pak Ustaz, orang yang membadalkannya itu mesti sudah pernah umroh ataupun haji. Jangan nanti Bapak Ibu umroh pertama langsung membadalkan almarhum ayah belum bisa. Jadi gimana cara Pak Ustaz? Kita umroh pribadi diri sendiri. Seketika yang wajibnya sudah pernah kita umroh, baru nanti kita niatannya untuk ayah atau almarhum
Gimana caranya Pak Ustaz? Nanti akan dibimbing oleh para Pak Ustaznya untuk berniat umrah dengan cara membadalkannya dan menyebutkan namanya. Posisinya Bapak Ibu yang mulai dirahmati Allah, yang berbeda adalah niatannya. Untuk rangkaiannya Pak Ustaz sama. Misalnya nawaitul umrah li badani. Misal siapa namanya? Muhammad bin Abdullah misalnya, lillahi ta'ala. Langsung kita baca doa dan melaksanakan rangkaian umroh seperti biasa. Letaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pas nanti untuk niatannya berbeda. Ataupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dari PT Cahaya Hati, bagi Bapak Ibu yang ingin membadalkan orang tua kita dengan para ustadznya juga bisa. Apa sebab? Karena nanti kalau banyak yang dibadalkan, kemudian niatannya memang seperti itu dan rezekinya ada, insya Allah nanti kita dari para ustadz bisa juga menampung Bapak Ibu yang ingin membadalkan. Boleh nanti tanya kepada Pak Ustadz Afrizal bagaimana prosedurnya, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan lanjutkan rangkaian pelaksanaan sholat jamaah dan qashar atau tahiyat bersama. Siap. Masuk kajian dari jamaah diinformasikan Ustaz tadi, ini masalah rutin perjalanan ini supaya nanti jemaah kita juga bisa mengetahui. Kalau untuk tunai belum ada info yang tanggal 15 atau pada masa itu pada Ustaz. Baik. Untuk tunai, kemudian yang kedua nanti setelah dari tunai itu nanti kita rutinnya kemana? Nanti akan bisa kalau memang sudah ada rutin itu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah, untuk perjalanan umroh kita ini menurut adat kebiasaan kita dahulu, kalau misalnya Bapak Ibu dari luar daerah ataupun luar dari Pekanbaru, biasanya Bunda orang tua kami tentu berangkat sebelum hari H. Kalau misalnya Bapak Ibu ramai tentu kita dari manajemen Jayati menyediakan hotel untuk mungkin berdiam dulu satu hari di Pekanbaru. Nah, biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita umroh di Oktober ini 12 hari. 1 hari, 2 hari pulang pergi, nanti 10 harinya lagi. Biasanya itu lebih banyak di Mekah. Mekahnya 6 hari Bapak Ibu, kemudian di Madinahnya 4 hari. Kita dulu ke Madinah, setelah sampai di Madinah nanti Bapak Ibu malamnya langsung kita sholat tahajud, kemudian di siangnya kita ziarah di dalam saja. Hari yang kedua Bapak Ibu nanti kita melanjutkan ibadah kita untuk ziarah juga. Biasanya malam itu Bapak Ibu akan diajak ke Raudhah, akan dibimbing oleh para ustadznya. Hari ketiga nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau ada Bapak Ibu yang belum tahu apa dan bagaimana sejarah-sejarah dari Masjid Nabawi, maka akan diajak oleh para ustadz. Hari yang keempat barulah nanti Bapak Ibu bersiap-siap untuk ke kota Mekah. Maka Bapak Ibu sebelum itu nanti kita dikumpulkan lagi oleh para ustadz, menanyakan hal-hal yang terkait untuk pelaksanaan ibadah umroh. Disitulah nanti Bapak Ibu tanyakan sepuas-puasnya. Misalnya nanti Pak Ustaz begini bagaimana hukumnya, kemudian ini bagaimana hukumnya, untuk mengingatkan mereview kembali. Biasanya kami seperti itu. Nah, setelah itu kita ke Mekah 6 hari, nanti juga akan melaksanakan umrah. Untuk kalau di Cahaya Hati kita komitmennya sebanyak 3 kali, kemudian juga nanti dibawa ziarah. Untuk kepastian keberangkatannya, mohon maaf lahir batin, insya Allah itu biasanya akan dikabari manasik terakhir di Pekanbaru. Sebab nanti kami sampaikan nanti, Bapak Ibu berangkat 16 hari, kita tadi 15 hari, tanggal 15. Artinya nanti pihak
kapan berangkatnya. Jadi Bapak Ibu, 4 hari di Madinah, 6 hari di Mekah. Kalau bapak-bapak untuk 4 hari cukuplah bawa baju 2 pasang. Kalau bapak-bapak 6 hari di kota Mekah, cukuplah bawa kain 3 pasang, berarti 5 pasang, bawa kain ihramnya. Karena sekarang Bapak Ibu, syarat untuk kita sholat di pelataran Ka'bah itu mesti pakai kain ihram yang putih-putih. Ibu-ibu pun begitu. Kalau ibu rasanya 5 pasang ini kurang, jangan khawatir. Kenapa Pak Ustaz? Tempat belanja banyak. Baik, begitu Ustaz. Artinya untuk Bapak Ibu jemaah kita dari Mai, nanti kita akan sampaikan selalu informasi dari kantor pusat tentang teknis keberangkatan. Ya, hari tanggal berapa yang kita jemaah Mai, kan ada 2 kelompok di Bunda ya. Satu kelompok tanggal 15, satu kelompok tanggal 16. Karena tadi informasinya 1.000 lebih jemaah ya. Karena pertempatan dengan bidat itu saja belum tahu. Maka nanti akan kita sampaikan benda, jangan khawatir ya benda, karena kita dulu kan sudah ada sampaikan. Karena kita harus menunggu info yang pasti dari kantor pusat. Jadi apapun yang kita sampaikan dari siapa, Bapak Ibu, kita harus menunggu info yang pasti dari pusat baru kita sampaikan. Baik ya. Apakah nanti berangkatnya dari Pekanbaru ke Batam atau Pekanbaru ke Medan kan? Nanti kita ada rutinnya juga, nanti kata Pak Ustaz akan dibagi saja. Dibagi hari pertama, hari kedua sampai hari ketiga. Terima kasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi rangkaian yang tak kalah pentingnya, yaitu tentang fikih salat. Dan juga nanti kita mintakan untuk memasangkan kain ihram. Dalam hal ini kami minta Ustaz Muhammad Fajri Ihsan untuk menyampaikannya kepada Ustaz dan Ibu silakan. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang poin-poin penting dalam perjalanan umrah. Mohon maaf sekali kita yang berada di Brunei. Kalau biasanya kita yang berada di Pekanbaru, karena memang kami 100% hampir 100% berdomisili di Pekanbaru. Jadi bisa kita buat manasik itu sampai dengan 5 atau lebih, sehingga materi itu lebih banyak. Jadi mohon maaf sekali ya. Jadi kalau yang manasik ke daerah kan mungkin enggak setiap sekali sudah ke sini karena jauh juga ya. Jadi mohon maaf. Tapi insya Allah di sana sampai kita di Tanah Haram kita juga akan jelaskan pada ayah bunda ya. Kita bawa ini ayah bunda. Kita jelaskan di sana juga kita jelaskan kembali. Kita jelaskan di Tanah Air ini. Jadi jangan khawatir ya. Kita yang disampaikan itu ya intinya saja ya, terkait dengan rukun pantangan-pantangan dalam melaksanakan ibadah Allah. Ya bunda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal penting juga yang biasa kita sampaikan juga yang insyaallah akan kita laksanakan ketika kita bepergian, hanya ibadah Allah ya. Tapi ketika kita bersafar keluar daerah Medan, yakni ibadah salat ya. Ibadah salat kan wajib. Tidak ada alasan untuk meninggalkan salat selagi badan ini masih hidup dan pikiran masih normal, kecuali bagi wanita yang haid, nifas dan haid dan nifas. Dia tidak boleh sholat. Sementara bagi kita laki-laki tidak ada alasannya kecuali pikirannya tidak waras lagi atau dia sudah meninggal dunia. Maka ketika kita waktu sholatnya kuat berdiri, maka kita diwajibkan berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring. Kalau mampu berbaring, karena cuma aku mati Ustaz katanya. Cepat betul mati, belum begitu. Setelah berbaring, ya miring, maksudnya menggeletak. Kaki kita sini dan kepala sendiri ditambah lebih tinggi sedikit. Kalau tidak bisa menggeletak, baru isyarat dengan kepala. Kalau tidak bisa kepala, isyarat dengan mata. Kalau bisa isyarat dengan mata, dengan hati. Kalau tidak bisa isyarat dengan hati, barulah mati. Yang diprosesnya tak bisa sholat berdiri langsung mati kan? Yang dan mulia Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada sholat itu tetap wajib bagi kita, tidak ada keringanannya. Nah, ketika kita musafir,
wajib 4 rakaat zuhur, asar, maghrib. Ketika kita musafir maka boleh kita laksanakan dengan 2 rakaat, kita dengan qasar. Kalau kita gabungkan jamak, ada 2 istilah nih. Jamak itu menggabungkan sholat. Kalau qasar memendekkan atau meringkaskan sholat itu. Sementara sholat yang boleh diqasar itu hanya sholat yang 4 saja. Tapi kalau sholat yang jamak itu bukan hanya sholat yang 4, tapi sholat yang 3 juga boleh, seperti maghrib dengan isya. Dan sepanjang pengetahuan kami, ya, kalau jamak itu boleh kita lakukan walaupun kita belum berangkat. Tapi kalau qasar itu harus kita dalam perjalanan musafir dulu, sudah dalam kita lebih kurang 80 kilo lebih atau 16 parsek dalam ilmu fikihnya, ya. Jadi perjalanan 80 kilo lebih atau 85, maka kita boleh qasar. Tapi kalau jamak boleh. Jadi sekiranya besok ayat bulan keberangkatan kita itu direncanakan subuhan saja. Nah, itu kalau di sini. Misalnya kalau kita dari sana balik ke Indonesia ini berangkatnya mungkin zuhur, ya, jam 1. Kalau kita walaupun masih di tempat tanah air tersebut tempat kita tinggal, kita saja di Mekah belum melakukan perjalanan, boleh kita langsung sholat yang jamaah yang asar. Kalau seandainya yang kita mau berangkat dari sini bukan bawa 100 kilo saja, ya, maka jamaahnya sholatnya di sini, sehingga ketika masuk waktu asar kita tidak perlu turun lagi, ya, karena kita sudah jamaah sholat asar di waktu subuh. Itu disebut dengan jamaah takdim, ya. Kalau kita tidak sempatnya, kalau kita inginnya sholat di waktu asar, maka disebut dengan sholat jamaah akhir. Jadi tapi jangan dibingungkan masalah jamaah takdim akhir ini, tidak usah diribetkan, ya. Kalau kita sholatnya di awal itu jamaah takdim namanya, kalau di akhir jamaah akhir, ya. Kemudian masalah lafaz usolli jangan terlalu bingung juga. Jangan gara-gara ada hafal usolli kita tidak jadi sholat. Hafal usollinya kan ada juga gitu, ya. Usolli itu kan memang jadi ikhtilaf juga. Ya, pada intinya itu tidak wajib, ya, sunnah. Yang penting itu niat dalam hati. Nah, dalam hati kita kalau kita boleh kita ungkapkan dengan bahasa sengaja aku sholat zuhur jamaah dengan asar. Kalau kita langsung qasar, sengaja aku sholat zuhur jamaah qasar dengan asar bila ada Allahu Akbar. Kalau kita pakai qasar itu 2 rakaat, ya. Sholat zuhur itu dilaksanakan 2 rakaat saja. Assalamualaikum dengan mengakhiri diri lagi kita. Maka kita niat lagi sholat untuk sholat asar jamaah qasar dengan zuhur. Sengaja aku sholat asar jamaah qasar dengan zuhur 2 rakaat. Allahu Akbar. Nah, boleh. Jadi biasanya kita kalau sampai di Madinah itu biasanya kita dah agak sore, sehingga kita ataupun maghrib dekat isya tidak mungkin kita sholat sesuai dengan waktunya, kita juga jamaah. Kalau kita sholatlah sholat maghrib dan isya jamaah akhir. Nah, ini ada perbedaan. Kata Syiah misalnya tidak boleh dong harus sholat maghrib dulu baru isya. Kata sebaliknya isya dulu baru maghrib, kata dia, kan? Karena waktu ini adalah waktu isya. Kedua-duanya sah. Kalau jamaah akhir, ya, jamaah akhir. Kalau selesai kita sholat asar langsung dengan isya dengan zuhur. Di waktu asarnya menurut saya jamaah akhir. Atau sholat zuhur dan asar sah kedua-duanya. Jadi yang khawatir, ya, kalau dia jamaah akhir, kalau jamaah akhir itu yang sholatnya dahulu yang didahulukan. Dan ada yang ini kan ada juga perbedaan pendapat. Atau bolehlah kita sholat sampai di sana imamnya kita masih dapat sholat isya berjamaah, ya, ikuti aja imam sah. Orang yang musafir mengikut sholat orang mungkin boleh, ya. Kemudian kita sempurnakan sholat kita lagi setelah itu, ya. Jadi kita dapati misalnya imam itu sudah sholat isya, langsung kita ikut aja. Sengaja aku sholat fardu isya jamaah yang maghrib untuk imam lillahi ta'ala Allah. Kemudian terus kita salam dan kita berdiri lagi untuk sholat maghrib. Boleh, ya. Tapi biasanya kita juga buat berjamaah, ya, karena biasanya sudah selesai sholat isya di sana kita mau sampai kita bawa yang muda sholat bersama-sama sholat jamaah akhir kita jamaah akhir, ya, maghrib dan isya. Kemudian apa lagi yang disampaikan adalah antara pentingnya ketika kita dalam keadaan pesawat, ya, kita tidak memungkinkan menggunakan air berwudu, ya, ada di sini. Saya mau di situ dulu, ya, ya. Nanti lagi berwudu terus saya bilang. Nah, kemudian jamaah ketika kita dalam pesawat tidak memungkinkan kita berwudu sebagaimana kita berwudu di waktu kita normalnya, ya, menggunakan airnya. Ini penting.
praktekkan bagus sebenarnya. Dia itu kalau berangkat umroh itu ya ada dicarinya tanah yang betul-betul ditaruhnya dalam tempat bedaan lah, kayak bedaan anak-anak sedikit lah. Jadi ketika dia mau bertayamum, taruhnya lah tempat mungkin di kertas dia bertayamum, jadi jelas dengan tanah langsung. Dia berhati-hati, masya Allah luar biasa. Kalau kita mau bisa berpraktekkan sebenarnya ya. Sedikit aja, tidak harus banyak-banyak tanahnya. Nah, tapi ada pendapat yang biasa praktekkan kita lah ya, itu bertayamum dengan debu yang ada, apakah itu dengan debu yang terasa lengket di bangku pesawat tersebut ya. Ini sebenarnya untuk menjaga sholat aja lagi ya. Maka untuk ada yang berhati-hati sampai dia tempat hilangnya sholatnya lagi. Untuk berhati-hati betul dia ya, karena waktu kita ada sampai yang tempat tujuan ke sholat lagi. Tapi kalau mau praktekkan seperti itu tadi juga bagus, tidak masalah. Tapi kita juga punya botol semprot air anda ya. Boleh juga terisikan air, saya buatkan juga bukakan wudhu itu tidak harus airnya itu sampai melimpah-limpah, sekedar basah, kerantakan juga boleh. Jadi ada beberapa pilihan. Saya tidak menyuruh kita harus begini ya bunda ya, karena masalah ini kan luas. Jangan pula kita gara-gara ini kita harus membenarkan diri kita saja dan jangan orang lain tak. Yang penting dia itu sholat dulu ya. Karena banyak orang tak sholat dalam kendaraan. Banyak pilih ya, opsi yang ini tak sholat di kendaraan itu banyak. Ya, maka sholat kita. Memang kita itu menghargai waktu dulu, waktu sholat maghrib. Maka sholat kalau di pesawat Saudi Arabia sekarang ini membuka lagi ya, saya belum lagi ada penerbangan dengan maskapai Saudi Arabia. Dia itu ada tempat ruang sholat khusus, tapi juga tidak bisa banyak, satu atau buat dua itu langsung mengarah kiblat, ya, langsung mengarah ke kiblat. Nah, ada ruang khusus. Tapi kalau pesawat kita yang biasa diterbangnya pakai itu, insya Allah kita menaik apa yang saya lain tidak catat ya. Karena memang mahal, kita ingin pesawatnya lebih bagus katanya, tapi belum lagi buka gimana? Nah, mungkin pula kita paksa orangnya seperti yang September ini yang besok tanggal 12 itu kita berangkat ke Jakarta naik Garuda, baru jadi turunnya di Jeddah ya, yang kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian maka kita menggunakan pesawat. Cara bertayamum sangat berbeda dengan cara berwudu ya. Hanya dua saja yang kita sapu, tidak membasuh penyapu, yakni menyapu muka dan menyapu kaki. Maka pertama kita berniat sejak bertayamum untuk sholat lillahi ta'ala. Maka ini debu ada di tempat kitanya atau di tempat kawan dari Bismillah. Kita usapkan ini. Kemudian kita usapkan ke muka kita. Ke muka kita seperti kita usapan mau sholat. Seperti usapan kita berwudu. Ini rata tempat rambut sampai ke bawah. Jelas suara kita ya. Usahakan tangan sebelah kanan kita ini untuk bagian muka sebelah kanan, tangan sebelah kiri kita ini untuk bagian muka sebelah kiri. Nah, seperti ini. Atau boleh juga dibalik seperti ini juga boleh. Tapi yang penting jangan ulang seperti ini. Nah, ini salah. Sekali aja sekali. Dah cukup untuk muka. Kemudian kita pakai tangan lagi untuk debu yang untuk tangan. Bismillah ya. Bentuk ini kan, tangan kanan untuk usapan yang sebelah kanan ini untuk tangan sebelah kiri. Yang kanan, yang kiri untuk sebelah kiri. Usapkan dari sini. Ada dua pendapat ya kita. Yang satu sampai siku seperti itu. Ada dua hadis juga sampai pergelangan tangan. Ya, silakannya pilih. Kalau saya pilih sampai siku ya. Dari sini usapkan sampai sini dan balik lagi ke kanan. Kalau bisa yang ini khusus untuk bagian ini luar tangan kita ini. Yang ini begininya. Sini dan bagian dalam ini untuk bagian dalam tangan kita. Sehingga tidak dua kali begini kan. Nah, sekali aja semuanya. Nah, langsung ke kiri. Ke kiri tangan kanan kita menyatunya. Ini langsung ini. Jadi kalau untuk mendapat sampai pergelangan juga sah. Ini aja diusapnya pergelangan sah. Kalian pilih. Jadi saya sampaikan lagi masalah tinggi ini luar. Kita sudah usah saling membenarkan.
Kita sendiri aja kita benarkan sudah orang yang salah. Nah, silakan kita. Berarti kita dia beribadah. Ada yang benar mulia, karena tentu semua ini adalah tak ada dasarnya sunnah dari sumber Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua itu saja, tidak ada menyapu kepala, tidak ada, ingat dua itu saja. Dan satu tayamum, satu sholat. Jadi benar kalau kita mau sholat jamaah dulu dengan asar tadi kita tayamum dulu, setelah kita salat tayamum lagi untuk sholat asarnya. Diulangi ya. Ini ketika kita pada pesawat. Ada kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada rasanya sebenarnya agama kita ini kan tidak ada sulit, mudah ya. Jangan dipersulit, tinggal ada contoh. Insyaallah nanti kita lakukan. Kalau yang tertidur, bangun-bangun waktu sholat datang bersolat. Ya, ada dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu, kalau mengenai arah kiblat, ada memang hadis Rasulullah dalam bab sholat memang ada yang memakai juga dalam bab sholat wajib. Karena tidak memungkinkan ya kita mencari arah kiblat begitu sedemikian. Tadi kalau berhati-hati betul sampai tempat tujuan silakan aja ulang sholat. Ya, ini tidak mengapa, tetap sah ya. Tapi kalau memang dia mau itu saja, juga insyaallah ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sempat tidak sholat. Ayat yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal-hal yang akan terjadi. Dan juga ketika kita dari Mekah ke Madinah, kita juga jamaah misalnya. Jamaah sholat itu karena waktunya kita juga panjang ya, dari Mekah ke Madinah itu, dari Madinah ke Mekah itu 420 kilo kalau kita juga jamaah di sholatnya. Dan itu tidak kena tayamum lagi karena kita bisa turun dan berwudu mengambil air berwudu. Kemudian terlalu penting juga yang kita melihat pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di pesawat itu ya kan airnya ataupun kamar mandinya tidak seperti yang ada di tempat kita. Maka ini berhati-hati betul menggunakan air ya, betul kita berteman. Lebih banyak kita menggunakan tisu. Kalau tidak terbiasa harus dipaksa biasa. Nah, jadi mohon maaf ya, dia misalnya tak tahan sakit perut ya. Kalau dia di kamar mandi pesawat disiramnya macam biasa, bisa oleh pesawat banyak air tumpah. Nah, kayak ganti ya. Maka pandai-pandailah besok disuruh berangkat tuh makannya diatur dulu. Dan suruh berangkat makan dengan kenyang. Pas naik pesawat, kita jadinya. Belum lagi biasanya kalau pesawat itu baru berapa jam datang makanan. Ya, belum berapa jam datang makanan. Ya, mau apa minum teh kopi. Ya, mungkin mereka tahan ya. Nah, kalau di pesawat Saudi itu kan ikan chicken kan. Saya matikan katanya. Makannya kan jaya. Selama 8 jam itu tak berhenti makan. Nah, belum lagi kalau yang bawa cemilan untuk parut, ya maka kita kondisikan lah. Ya, kalau minum pun ketika itu mungkin jangan terlalu dipakai lah, sehingga tidak kita sering-sering ke toilet. Karena kalau di pesawat yang kita akan Airbus yang besar itu lebih kurang 4 masalah toiletnya itu ya. Tapi kondisi jemaahnya kan sedikit, 400-an, banyak, artinya panjang. Maka daripada kita lama lebih baik kita atur makanan minum kita sehingga kita tidak tersakiti oleh buang air besar atau buang air kecil. Kita atur. Nah, yang lain dan mulia Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf juga bagi yang sudah mengetahui, mohon maaf kita mengajar secara mengulang. Pada umumnya konsep-konsep yang ada di sana juga di pesawat tidak seperti kita. Tapi sudah ada di situ dan terlihat bersama ya. Itu menggunakan konsep dalam keadaan duduk ya, sebenarnya tak jaga banyak begitu. Yang tidak biasa duduk apa ini duduk di yang hendaknya lah ya. Harus disesuaikan aja lah besok. Jangan saya tak mau jadi mohon maaf. Saya kalau duduk itu ada dia kan. Sehingga ya tak ada masalah, harus sesuaikan ya yang dengan sebenarnya disesuaikan. Maka ada guru kita menyampaikan ada 3 doa yang kita tinggalkan. Pertama ya Allah ya Rabb. Kalau ketemu yang lain silakan. Jadi bagus, saya juga setuju sekali. Tidak dari hadis ya, ini dari ulama, ini dari guru juga. Pertama ya Allah, berikanlah kemudahan bagi saya menunaikan ibadah Allah tersebut dengan menyesuaikan keadaan di sana dengan tubuh saya. Keadaan ya, apapun keadaan yang sesuai. Yang kedua adalah makanan di sana ya Allah sesuai dengan lisan saya. Makanannya apapun nanti dihidangkan cocok dengan lisan kita. Itu doa karena sudah jelas ya. Walaupun mungkin yang dapat di hadapan kita itu ayam juga, ikan juga, dan sama rasanya. Ya,
Mekah itu 40 sebetulnya. Kita masih punya juga tayangan TV karena kami pakai kabel, dia bisa melihatnya langsung keadaan suhu itu. Pagi itu udah 30 Pak, 30 sebelum sekarang. Ya, 30-an. Dan apalagi di tengah hari sudah sampai 40. Dan ketika Mekah panas, Madinah jadi panas. Kalau di Mekahnya dingin, ya Madinah jadi dingin. Sekarang di Madinah jadi panas. Maka untuk berangkatan September ya, bukannya Oktober ya, September itu saya cuma Mekah dulu ya, karena ada jemaah ketika sampai di Madinah ada yang sakit ketika balik lagi ke Mekah tidak kuat dia lagi, ada yang bisa sudah panas sangat ya. Maka kita mohon kepada Allah, mau suhunya panas, mau suhunya dingin, sesuaikan dengan doa yang ada di dalam dia. Insya Allah dikabulkan Allah. Ya, kalau tambah doa lain silakan disesuaikan keadaannya, kemudian sesuaikan makanannya. Ya, jangan serba sampai saya kita tidak makan karena tidak cocok dengan selera kita kan sakit jadi kalau tidak makan sakit itu jelas ya. Maka disesuaikan apapun yang ada di hadapan kita rasa nikmat. Jaga hati tadi yang disebut kita mengkaji ya makanan tersebut. Yang ketiga adalah kita sesuaikan suhu ini penting. Kalaupun panas sejuk rasakan kita. Kalau dingin rasa hangat kita ya insya Allah. Ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu terkait dengan masalah fikihnya ibadat sholat tayamum ya. Maka perhatikan kamar mandi ini biasanya banyak masalah dan bukan. Ustaz, ini airnya itu macam-macam lah ya. Maka jangan segan bertanya. Nah, kita misalnya sudah tidak muda lagi atau mau maaf baru lihat keadaan seperti itu jelas saya pada mengatakan baru lihat itu. Tanyakan aja. Jangan segan bertanya kepada kami atau kepada pemimpin kita yang punya yang ustaz tanyakan atau kepada kawan kita yang sudah berpengalaman. Jangan egois dan jangan sombong-sombong. Tahu aku mudah. Ternyata pakai software gue. Oh, saya alhamdulillah nih pakai video keren. Hidupkannya ternyata ada panas. Sok-sok juga. Tapi jadi kok ingin kita kata dia. Semua serba salah jadi kalau kita tidak mau bertanya. Dia juga ya jangan sempat ketika habis buang hajat ingin sampaikan mohon maaf kali ini. Mohon maaf supaya Allah dia tidak istimewa. Karena tak pandai mungkin kan tidak wahid ini. Mohon maaf kalau sampaikan ayat ya. Mohon maaf untuk tanyakan caranya. Insyaallah tertunjukkan. Dia jamran. Ada yang Allah itu tentang ibadah atau praktek tayamum dan salat. Insyaallah jangan juga khawatir lagi ayat benar 24 jam Ustaz dan bimbing kita bertugas senantiasa bersama ayah bunda. Tinggal contoh pada umumnya. Tinggal tengok lagi. Ini begini kita ikuti ya. Kemudian kalau pentingnya kita akan lanjut praktek pemakaian ihram. Tapi sebelum lanjut terkait tayamum salat tadi ada kira-kira Masya Allah tidak ada yang ragu, tidak ada pertanyaan kan? Mantap. Nah baik, kita sekarang ini langsung ke praktek cara memakai kain ihram ya. Kain ihram sebagaimana tadi sudah jelas kita, bagi kita laki-laki kainnya itu tidak boleh berjahit, tidak boleh berjahit ya. Kita sudah beli. Kalau besok ayah anda akan nengok ada yang seperti seperti kain kapan, dia tidak berjahit ya. Bagi ibu-ibu adalah memakai kain boleh seperti yang dipakai hari ini ya. Boleh berwarna-warni sebenarnya, tapi untuk umroh yang pertama kita seragamkan warnanya putih. Tapi untuk keduanya boleh warna hitam atau warna apa ya. Dan dalam merah putih pakai juga ada warna tongko atau orangnya. Jilbabnya warna merah, bajunya putih, kalau warna hitam warna putih kemudian rata-rata sama yang pakai pakaian hitam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bagi bapak-bapak ini juga memperhatikan nanti akan ayat-ayat kita ada bapak-bapak pemakainya kalau ada kurang kita tunjukkan. Ada dua kain ihram kita ini, satu untuk di bawah, satu untuk bagian atas ya. Ketika kita memakai kain ihram ini sudah berniat ihram, sudah berniat. Jadi kalau kita turunnya nanti kita dari Madinah dan kita mikotnya di Dzulhulaifah berali. Setelah kita berniat kita dilarang memakai pakaian berjahit bagi laki-laki lagi ya. Maaf tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai peci juga tidak boleh. Ini buka nih peci tidak boleh lagi itu. Pakai apa lagi pakai baju singlet juga tidak boleh. Betul-betul kok duanya aja atas atau pakai ihram. Itulah jaga-jaga
Biasanya kita menggunakan kain ihram ini yang mereknya ini sebelah kanan, tapi ini beda wajib supaya nampak cahayanya. Jadi kalau seandainya tak ada mereknya tak apa itu. Tapi kalau kita nampak saja kan mudah-mudah orang cari. Saya kira promo juga. Saya bilang Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka kaki ini seperti ini. Ada beberapa model memakai kain ihram ini tergantung kenyaman kita saja, ya. Tidak harus ini juga, ini diantara caranya. Ya, insya Allah kita praktekkan ini lebih bagus dan aman insya Allah ya. Setelah ini buka, panjangkan, dibuat seperti ini, dan dilipat lagi. Dilipat di arah dalam ini. Nah, seperti ini, ya. Baru digulung. Menyesuaikan dengan kondisi perut. Kalau perutnya besar, ini kayaknya saja agak besar nih kan, karena perut kita kecil ya. Betul juga beda dari saya. Nah, ini kali ini kita gulung. Kalau metode yang ini yang kita bikin Allah, ini insya Allah kalau kita melangkah ke depan aman. Ya aman kalau kita melangkah keluar. Dan ketika putrinya dia masih nyambung, insya Allah aurat kita tidak terbuka, tebal ya dia. Ada lagi dalam tulisannya tadi itu. Kalau metode yang saya buat tadi saya ulangi ya, dengan metode ini ya, ini dilipatkan ke dalam, tinggal sudah terlapis ya ini. Insya Allah kalau pengalamannya ini, pengamanannya sudah cukup bagus, dilipat lagi supaya mudah kita jalan. Model ini nampak saya ini mudah aman insya Allah ya. Kita pakai sabuk, kalau pakai sabuk itu lebih aman lagi ya. Nanti ikat pinggang, nah, ini bagus nih, dinaikkan sedikit, jangan sampai menjat lewat mata kaki kita ini terinjak juga sama orang. Jadi sebenarnya kan saya naikkan lewat mata kaki kita ya. Ini satu model ini diantara yang lebih praktis bagi dulu saya ya. Lagi metode lain lagi ya, tapi susah juga berjalan dan bisa buatkan juga. Jadi ini boleh ada yang mudah buat seperti ini dulu, dilipatkan ke dalam. Nah, ini gunanya tadi supaya kita jalan ada lagi belakangnya ya, tidak langsung nampak terbuka orang kita. Nanti nyambung seperti dilem aja dia. Baru kita tarik. Dilipat, dilipatnya ya dilipat. Nah, ini di dalam itu. Ini insyaAllah aman kali, ya aman. Nah, jadi tidak langsung buka, walaupun besar langkah kaki kita aman. Dulu tipis, aman insyaAllah ya. Nah, yang metode yang juga bisa kita praktekkan seperti di bulu begini. Nah, dilihat seperti ini. Payah jalan. Tapi bisa juga ini kuat nih, karena agak jalan agak sedikit layak. Nah, boleh juga ya. Nah, jadi ada beberapa pilihan yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cahayanya di belakang. Nah, tinggal kita cahaya. Nah, yang penting itu adalah di atas mata kaki dan jangan menyulitkan kita untuk melangkah berjalan. Nah, kalau terlalu kecil mungkin pocong ini kan. Nah, ini bayangkan. Saudara kita terus itu. Nah, kemudian pakai cahaya badan kita bagian atas dengan cahaya ini posisi. Ini cukup besar ukurannya. Nah, ada mulai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita masukkan ke yang sebelah kiri ini, masukkan sebelah ini. Atau yang bagi ikat pinggang masukkan ke ikat pinggang ini ya. Dan ini tinggal mudah, tinggal kita lihat aja.
selain pakaian ihram kita. Ini ketika kita selain tawaf, maksudnya tawaf seperti sa'i atau ketika salat. Nah, kalau ketika kita tawaf, itu saja. Ketika tawaf aja bedanya. Maka ini dibuka lagi, ya, dan dibuatlah dia di bawah ketiak kita ini. Ketika tawaf saja, hanya ketika tawaf seperti ini. Nah, ini. Dengan maksud supaya mudah kita melambai. Nah, itu maksud hanya ketika tawaf saja ini. Beginilah pakaian kita lebih kurang, insyaallah ya. Ini model seperti ini biasa kita praktekkan. Ada praktek lain lagi bisa. Ya, kalau yang pakai ikat pinggang, tambahkan di bagian bawah tadi. Ikat pinggang ini juga boleh pakai ikat pinggang pribadi. Yang kulit itu boleh, ya. Tidak ada masalah. Walaupun ikat pinggangnya seperti dari kain itu sah. Ikat pinggang sendiri boleh, ada ya. Aksesoris itu boleh, ya. Tidak ada masalah. Pula ini berjanda, boleh ikat pinggang pribadi. Yang ini pun boleh. Ini bisa di setel nih. Kalau pinggangnya terlalu besar, tinggal dikecilkan, tarik ke sini. Insyaallah ada, ya. Ini ada juga dompetnya. Dompetnya ini, ya, boleh untuk riang. Nah, itu dia ya benda ini yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin salah seorang dari jemaah silakan untuk maju, ya, sebagai contoh. Nanti kita Nanti diulang lagi ya, ini bisa sana. Dari bawah semua. Ya, akan ada. Ya, kain ke bawah. Maju saja Pak. Depan Ustaz. Sebelah kanan. Biar disorot oleh TV-nya Pak. Masukkan yang sebelah kanan. Tolong dulu. Nah, pas. Belum. Dirapikan lagi. Ini buat itu longgar tuh. Yang itu menyesuaikan aja, ya, kalau kita mau seperti kita kain apa-apa insyaallah yang biasa kita sarung itu. Agak pendek. Ayo bapak-bapak, saya mau menunjukkan ada berapa lembar tuh ini? Lagi bapak-bapak coba. Ya, ya Pak. Coba Pak. Terseproduksi. Balik.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد